Materi yang pertama adalah kepemimpinan dan perubahan. Nah, jadi organisasi masa kini itu menghadapi berbagai tantangan, yaitu misalnya globalisasi, perkembangan teknologi baru, iklim politik dan sosial yang selalu berubah-ubah, dan kondisi ekonomi, serta standar kinerja dan kepuasan pelanggan yang berbeda-beda. Dari kepemimpinan yang juga berbeda-beda, misalnya pemimpin bisa melakukan pelatihan, pembimbingan, pemberdayaan atau seperti seminar tersebut kepada bawahan mereka agar mengubah sikap dan perilaku bawahan mereka sesuai dengan perubahan yang telah disebutkan di awal tadi. Baik, materi selanjutnya adalah pendekatan rasional. Di sini terdapat sebuah rumus sederhana, yaitu C sama dengan D kali M kali P kali R. Terdapat keterangan di bawahnya, yaitu D sebagai ketidakpuasan, M sebagai model, P sebagai proses, kemudian R sebagai perlawanan, dan C adalah jumlah perubahan. Yang pertama adalah ketidakpuasan. Pengikut yang relatif senang tidak condong pada perubahan. Pemimpin yang ingin mengubah status quo perlu mengambil tindakan untuk menurunkan tingkat kepuasan pegawai. Emosi pengikut adalah bahan bakar perubahan dalam organisasi. Kunci bagi praktisi kepemimpinan adalah meningkatkan ketidakpuasan atau D hingga tahap ketika pengikut cenderung mengambil tindakan tetapi tidak terlalu jauh hingga mereka memutuskan untuk meninggalkan organisasi. Kemudian selanjutnya adalah model. Ada 4 komponen utama dari variabel model M atau M ini dalam rumus perubahan, dan komponen-komponen tersebut adalah pemindaian lingkungan, visi, penetapan tujuan baru untuk mendukung visi, dan perubahan sistem yang diperlukan. Organisasi terus dihadapkan pada tantangan ekonomi, teknologi, dan persaingan, hukum, dan sosial. Yang dimaksud di sini adalah organisasi itu semakin lama semakin banyak tantangannya, yaitu mencakup ekonomi, teknologi, persaingan, hukum, dan sosial. Maka dari itu, tugas pemimpin di sini adalah untuk melakukan pemindaian lingkungan, visi, penetapan tujuan baru untuk mendukung visi organisasi dan perubahan sistem. Kemudian pada slide selanjutnya adalah proses. Komponen proses atau P dari model perubahan adalah ketika inisiatif perubahan menjadi nyata dan dapat dilakukan karena komponen ini berisikan pengembangan dan eksekusi dari rencana perubahan. Rencana perubahan yang baik menjabarkan urutan peristiwa, penyampaian utama, garis waktu, pihak yang bertanggung jawab, ukuran, dan mekanisme umpan balik yang diperlukan untuk mencapai tujuan baru dari organisasi. Lalu yang terakhir adalah perlawanan. Perbedaan antara ekspektasi awal dan kenyataan inilah yang disebut kesenjangan ekspektasi kinerja atau expectation performance gap, dan ini dapat menyebabkan suatu frustasi jika tidak ditangani dengan tepat. Hal ini dapat memunculkan penolakan atau resistance atau R yang menyebabkan pengikut kembali perilaku dan sistem lama untuk menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya adalah pendekatan rasional terhadap perubahan organisasi. Meskipun visi, tujuan, dan rencana perubahan organisasi seringkali merupakan hasil usaha bersama antara pemimpin dan pengikut. Ketiganya adalah tanggung jawab utama pemimpin. Pemimpin juga perlu memikirkan pentingnya masa yang kritis untuk mendorong perubahan. Mereka dapat menjadi lebih berhasil dengan memfokuskan usaha perubahan pertama-tama pada mengadopsi awal dan mereka yang belum memutuskan dibandingkan pada pengikut yang bersikukuh mempertahankan status quo. Begitu masa kritis telah tercipta, para pengadopsi ini dapat melancarkan tekanan sebaya kepada pengikut yang enggan berubah. Pendekatan ini juga menyatakan pemimpin membutuhkan keahlian kepemimpinan serta manajemen yang baik. Jika inisiatif perubahannya berhasil dalam jangka panjang, keahlian kepemimpinan penting untuk menetapkan visi baru untuk organisasi, meningkatkan ketidakpuasan, melatih tingkat melakukan hal dengan cara berbeda, serta mengatasi penolakan. Selanjutnya adalah pendekatan emosional terhadap perubahan organisasi. Di sini akan membahas lebih spesifik tentang karismatik. Antusiasme dan gairah diciptakan oleh pemimpin karismatik nampaknya merupakan pedang bermata dua. Beberapa gerakan karismatik dapat menghasilkan perubahan organisasi atau sosial yang positif dan relatif damai. Beberapa contohnya adalah gerakan Falun Gong di Cina, Al Gore, dan gerakan kesadaran pemanasan global, dan Million Man March-nya Louis Farrakhan. Nah, pada sisi negatifnya, saat gairah ini digunakan untuk tujuan egois atau pribadi, sejarah itu mengajarkan bahwa ini dapat membawa dampak yang buruk bagi organisasi atau masyarakat.
Misalnya David Koresh dari Waco, Texas, Adolf Hitler yang kita tahu adalah pemimpin karismatik yang terbilang banyak merugikan orang, pemimpin Serbia Slobodan Milosevic, atau presiden Zimbabwe Robert. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan emosional terhadap perubahan dalam organisasi, kepemimpinan karismatik dan transaksional. Nah, yang pertama itu ada kepemimpinan karismatik, yang merupakan individu yang penuh semangat dan bertekad kuat yang dapat menciptakan visi masa depan yang luar biasa. Melalui visi ini, mereka dapat memunculkan semangat tinggi di kalangan pengikutnya dan membangun ikatan sosial yang kuat dengan mereka. Menurut Weber, para pemimpin karismatik datang dari pinggiran masyarakat dan muncul sebagai pemimpin saat terjadinya krisis sosial besar. Nah, para pemimpin ini mengajak masyarakat untuk fokus pada masalah yang dihadapinya serta pada solusi revolusioner yang ditawarkan oleh sang pemimpin. Nah, pemimpin karismatik ini harus memproyeksikan suatu citra keberhasilan agar pengikutnya meyakini bahwa mereka memiliki kualitas yang luar biasa. Nah, kegagalan apapun yang dilakukan oleh para pemimpin ini akan menyebabkan pengikutnya mempertanyakan kualitas yang dimiliki oleh pemimpin tersebut dan pada gilirannya akan mengikis otoritas pada pemimpin tersebut. Yang kedua, ada kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang mengutamakan pemenuhan terhadap tingkat dari hierarki Maslow, yakni kebutuhan akan harga diri dan aktualisasi diri. Kepemimpinan transformasional ini yang sungguh-sungguh diartikan sebagai kepemimpinan yang sejati karena kepemimpinan ini sungguh bekerja menuju sasaran pada tindakan yang mengarahkan organisasi kepada suatu tujuan yang tidak pernah diraih sebelumnya. Semua pemimpin transformasional adalah karismatik, tetapi tidak semua pemimpin karismatik adalah transformasional. Pemimpin transformasional bersifat karismatik karena mereka dapat mengartikulasikan visi masa depan yang menarik dan membentuk ikatan emosional yang kuat dengan pengikut. Namun, visi misi ini selaras dengan nilai pengikut dan membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka. Pemimpin yang karismatik yang tidak transformasional dapat menciptakan visi dan membentuk hubungan sosial yang kuat dengan pengikut, tetapi mereka melakukannya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Baik pemimpin karismatik maupun transformasional berusaha mewujudkan perubahan organisasi dan sosial. Gross menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional selalu melibatkan konflik dan perubahan, dan pemimpin transformasional harus bersedia menyambut konflik, memiliki musuh, banyak berkorban, serta terbuka dan fokus pada usaha untuk mencapai tujuan mereka. Apa sajakah sifat umum kepemimpinan karismatik dan transformasional? Nah, tinjauan mengenai faktor umum kepemimpinan, pengikut, dan situasional dari Bruns dan ketiga teori yang lebih baru tersebut dapat ditemukan pada kolom di samping. Sama seperti perdebatan pada masa lalu terkait kepemimpinan karismatik, peneliti modern berbeda pendapat mengenai apakah pemimpin karismatik adalah karena kualitas luar biasa sang pemimpin, hubungan khusus antar pemimpin dan pengikut, situasi, atau kombinasi dari faktor-faktor ini. Terlepas dari fokus kepemimpinan karismatik, penelitian menyediakan dukungan kuat terhadap gagasan bahwa pimpinan transformasional itu efektif dalam perubahan berskala besar di masyarakat atau organisasi. Pemimpin yang karismatik pasti mempunyai sebuah visi, keahlian retorika, dapat membangun kepercayaan dan mitra, dan pasti memiliki kepemimpinan yang dipersonalisasi. Visi seorang pemimpin yang karismatik tidak terbatas pada gerakan sosial yang besar. Ia dapat membangun dan membuat sebuah visi bagi organisasi pada level manapun dan perusahaan pada tingkat apapun. Seorang pemimpin memiliki 4 sifat. Yang pertama, ia memiliki visi. Yang kedua, memiliki keahlian retorika. Yang ketiga, memiliki kepemimpinan yang dipersonalisasi. Yang keempat, membangun citra dan kepercayaan. Pemimpin yang karismatik dapat melihat adanya kesenjangan yang mendasar antara bagaimana keadaan kini dengan bagaimana keadaan yang dapat diwujudkan atau keadaan yang seharusnya. Visi pemimpin karismatik memiliki kemampuan dalam berbagai visi mereka. Pemimpin karismatik dan transformasional memiliki keahlian retorika yang hebat dan menggugah emosi pengikutnya dan menginspirasi mereka untuk mengadut sebuah visi.
Kepemimpinan yang dipersonalisasi maksudnya adalah pemimpin yang menyesuaikan dengan pribadi pengikutnya. Hal ini dapat menimbulkan ikatan pribadi dengan para pengikutnya, bahkan saat ia menduduki peran formal dalam organisasi. Pemimpin transformasional dapat membangun kepercayaan pada pengikut mereka, serta ketercapaian tujuan mereka melalui citra yang menunjukkan kepercayaan diri, keyakinan moral yang kuat, pribadi yang baik, dan mau mengorbankan diri. Pemimpin yang karismatik dapat menggugah motivasi seorang pengikutnya untuk menaikkan dan menghasilkan sebuah kinerja yang baik untuk sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. Sifat seorang pengikut dapat diidentifikasi dengan 4 cara. Yang pertama dengan pemimpin dan visinya, yang kedua dengan tingkat emosi yang tergugat, yang ketiga dengan ketersediaan untuk setia pada pemimpin, dan yang keempat perasaan terberdayakan. Identifikasi dengan pemimpin dan visinya. Pengikut mengikat diri dengan seorang pemimpin karena mereka mungkin sangat tidak puas dengan status quo dan melihat implementasi visi sebagai solusi terhadap masalah mereka. Yang kedua, tingkat emosi yang tergugat. Emosi seringkali menjadi pendorong inisiatif perubahan skala besar dan pemimpin karismatik seringkali akan melakukan apapun untuk mempertahankannya dan membuat seruan yang penuh semangat secara langsung kepada pemimpin. Yang ketiga, ketersediaan untuk setia pada pemimpin. Pemimpin yang karismatik biasanya dikaruniai oleh kualitas-kualitas yang luar biasa. Akibatnya, pengikut secara alamiah tunduk pada otoritas sang pemimpin. Pengikut menjadi berhenti berpikir kritis dan tidak banyak mempertanyakan maksud keahlian. Yang keempat, perasaan terberdayakan. Pemimpin yang karismatik menetapkan ekspektasi yang tinggi seraya menunjukkan kepercayaan terhadap kemampuan pengikutnya, serta memberikan dorongan dan kepercayaan yang berkelanjutan kepada pengikutnya. Pemimpin dapat terlihat karismatik pada situasi-situasi tertentu. Karena situasi dapat memainkan peran penting bagi seorang pemimpin agar dapat terlihat karismatik. Berikut situasi. Yang pertama adalah situasi krisis. Situasi krisis seringkali menciptakan pengikut yang haus akan karisma dan mencari seorang pemimpin untuk meringankan atau mengatasi krisis yang sedang mereka hadapi. Ini menjadi salah satu taktik seorang pemimpin hingga membuat krisis untuk meningkatkan penerimaan akan visi mereka. Situasi yang kedua adalah jejaring sosial. Penyandang karisma akan menyebar secara lebih cepat pada organisasi yang memiliki jejaring sosial yang mapan, ketika semua orang cenderung mengenal setiap orang lainnya. Baik, materi selanjutnya adalah pendapat kami mengenai kepemimpinan karismatik dan transformasional. Yang pertama, kami mendefinisikan bahwa kepemimpinan karismatik merupakan kualitas yang disandangkan pada seorang pemimpin berdasarkan hubungannya dengan pengikutnya. Yang kedua, tampaknya tidak mungkin bahwa seluruh sifat kepemimpinan karismatik harus ada sebelum sifat karisma disandangkan pada seorang pemimpin. Selanjutnya yang ketiga, tampaknya kepemimpinan karismatik dapat terjadi di mana saja. Contohnya itu bisa terjadi di sekolah, gereja, komunitas, bisnis, organisasi, kepemerintahan, dan tidak hanya terjadi di pentas dunia. Kemudian yang keempat, itu menjelaskan bahwa pemimpin karismatik adalah jalan dua arah. Jadi tidak hanya pengikut yang mengembangkan ikatan emosional yang kuat dengan pemimpin. Materi selanjutnya adalah teori kepemimpinan transformasional dan transaksional BAS. Pemimpin transformasional diyakini lebih berhasil dalam mendorong perubahan organisasi karena tergugahnya emosi pengikut serta kesediaan mereka untuk bekerja mewujudkan visi sang pemimpin. Sementara itu, pemimpin transaksional tidak memiliki sifat tadi. Pemimpin transaksional diyakini memotivasi pengikut dengan cara menetapkan tujuan dan menjanjikan imbalan bagi kinerja yang baik. BAS berhipotesis bahwa kepemimpinan transformasional dan transaksional terdiri dari dua dimensi kepemimpinan yang berdiri sendiri. BAS mengembangkan sebuah kuesioner yang dikenal sebagai kuesioner kepemimpinan multifaktor atau MLK untuk menilai tingkatan pemimpin, menunjukkan kepemimpinan transformasional dan transaksional serta tingkat kepuasan pengikut terhadap pemimpinnya dan yakin bahwa pemimpinnya itu efektif. Baik, selanjutnya ini ada hasil penelitian. Jadi ada 3 hasil penelitian. Yang pertama, kepemimpinan transformasional lebih umum ditemukan di institusi publik dan level rendah dalam organisasi. Jadi kepemimpinan transformasional ini lebih banyak dia ada di level bawah di dalam suatu organisasi. Di level atas dia kurang ditemukan atau sulit ditemukan. Kemudian yang kedua,
kepemimpinan transformasional lebih baik daripada kepemimpinan transaksional maupun laissez-faire. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kepemimpinan laissez-faire berkorelasi negatif dengan keefektifan. Baik, kesimpulan yang dapat kami berikan adalah bahwa leadership atau kepemimpinan merupakan bagian dan inti dari manajemen perusahaan. Melalui leadership yang baik akan memperbesar kemungkinan manajemen untuk mencapai tujuannya. Leadership meliputi segala wewenang seorang pemimpin atau leader dalam mempengaruhi pendirian atau pendapat orang atau suatu kelompok tertentu. Seorang pemimpin dituntut untuk aktif dalam membuat rencana, mengkoordinasi anggota, melakukan eksperimen, dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam praktiknya, kepemimpinan akan tampak cenderung mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya, agar mau berbuat seperti yang diharapkan atau diarahkan oleh sang pemimpin. Materi dari kami, bila ada salah kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.